itu ditemukan terkapar di depan rumah ataupun di depan kediamannya dengan bercucuran darah. Nah, di konten kali ini kita akan membahas terkait dengan salah seorang yang kemudian menjadi korban dari kekejaman rezim Orde Baru, yaitu di bawah kepemimpinan Soeharto. Nah, dia adalah Fuad Muhammad Syafruddin atau sering disapa dengan nama Udin. Nah, Udin ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Februari tahun 1964. Dia berprofesi sebagai seorang wartawan di surat kabar harian Bernas. Nah, dalam catatan sejarah, Udin sangat update terkait dengan isu-isu yang ada saat itu. Nah, si Udin pernah juga menulis terkait dengan pencalonan bupati di Bantul yang akan terpilih di periode 1969 sampai 2001 saat itu. Ternyata yang menjadi salah satu calon dari pemilihan itu, pencalonan bupati adalah Sri Karso. Nah, Sri Karso yang dirilis dalam beberapa tulisan-tulisan bahwa Sri Karso ini melakukan suap menyuap ya terkait dengan pencalonan bupati. Nah, ternyata Sri Karso ingin mengajukan ataupun meminta agar supaya dia diberikan dukungan, dan ketika memang Sri Karso itu kemudian terpilih, maka dia akan mendanai atau memberikan dana kepada yayasan yang notabene-nya adalah milik Soeharto saat itu. Nah, inilah yang kemudian diberitakan oleh Udin saat itu. Nah, Udin pernah berkata bahwa ketika memang itu adalah hal yang benar, hal yang terjadi, maka itu akan diberitakan sesuai dengan faktanya. Nah, itu yang kemudian cukup geger pada saat itu dan cukup menggoyangkan telinga para elite kekuasaan yang kemudian ingin mengeksploitasi ranah kekuasaan itu sendiri, yang kemudian menjauhkan dari hita negara. Nah, Sri Karso yang menjadi ataupun mencalonkan sebagai calon bupati di Bantul saat itu di periode 1996 sampai 2001, ternyata pada saat dia duduk di bangku kekuasaan ataupun dia nyatakan orang yang menjadi penggerak dari roda pemerintahan juga, itu ternyata terdapat banyak kebobrokan dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut, baik melakukan tindakan korupsi dan sebagainya, itu atau sering kita kenal di masa Orde Baru itu juga adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, banyak penyimpangan yang terjadi. Kebobrokan sangat terpampang jelas pada saat Sri Karso ini duduk di bangku kekuasaan saat itu. Di tahun 1996 pada tanggal 13 Agustus, rumah dari Udin ini didatangi oleh salah seorang laki-laki yang berbadan tegap dengan membawa besi bulat pada saat itu. Nah, alasan laki-laki itu datang di rumah Udin itu untuk menitip motor yang katanya itu rusak dan sebagainya. Nah, makanya dia ingin menitip. Tak lama kemudian Udin keluar, dipanggil keluar untuk menemui seorang laki-laki itu. Nah, singkat cerita bahwa Udin itu ditemukan terkapar di depan rumah ataupun di depan kediamannya dengan bercucuran darah dari telinga, hidung sampai mulut, itu semua bercucuran darah. Nah, kemudian Udin dilarikan ke rumah sakit. Nah, di tahun 1996 pada tanggal 16 Agustus, alhasil Udin itu kemudian kehilangan nyawa atau dinyatakan meninggal pada saat itu. Nah, ini adalah suatu hal yang kemudian tidak mencerminkan sisi yang namanya kehumanisme. Nah,
Makanya sampai hari ini spirit perlawanan ataupun spirit Udin itu mengalir kepada orang-orang yang kemudian memang sadar akan suatu hal yang tidak mencerminkan sisi kemanusiaan. Nah, saksikan konten selanjutnya terkait dengan beberapa aktivis ataupun sebagainya, itu orang-orang yang melakukan perlawanan tapi dia dibunuh akibat kepentingan secara individual kekuasaan ataupun elit kekuasaan.